Hai, welcome to Artocles. Tadinya saya mau bawain kasus dari Lebanon dulu, tapi ternyata ada kiriman kriminal unik yang menggelitik pikiran dan bikin penasaran. Akhir kasusnya bahkan membelah pendapat netizen mengenai vonis yang dijatuhkan. Kisahnya simple, namun lumayan bikin kesel, dan cukup aneh juga. Kalau dulu ada kasus suami yang kehilangan nyawa karena didudukin istrinya, sekarang rada-rada mirip, tapi ngenes. Hari ini kita menuju ke kota Tirana yang berada di negara Albania. Belum pernah bahas dari sana kayaknya ya, atau udah pernah, lupa juga. Saya kenalkan kamu dengan pria kelahiran tahun 1995 bernama Ivan Hamati, merupakan lulusan dari Universitas New York kota Tirana, dan setelahnya sempat kerja sebagai ahli mesin, sampai kemudian bersama dua temannya membuka usaha perdagangan kaos dan hoodie khusus pria. Rame, seru, aktif, dan ceria adalah gambaran yang didefinisikan banyak orang mengenai lelaki tersebut. Pesona ini yang banyak bikin cewek lepek-lepek setelah mengenalnya. Ini juga yang dimanfaatkan lelaki tersebut. Mudah gonta-ganti cewek, tatapan mata dan ucapan manisnya sanggup membius perempuan manapun untuk bisa jatuh ke pelukannya. Banyak yang baper sama dia, sementara Ivan masih suka berpetualang untuk mencari yang benar-benar bisa bikin jatuh cinta sepenuh hati. Jadi cobain aja semua, kalau cocok lanjut, udah bosen ganti. Hidupnya sesimpel itu untuk mempermainkan wanita. Pada saat pandemi 2020 untuk mengisi kegabutannya di rumah sekaligus menyehatkan tubuh, Ivan mengikuti kelas olahraga online yang dibuka oleh Palestra Perfect Fitness. Sistemnya boleh pilih personal trainer melalui aplikasi, dan tentu aja dia milih yang seksi. Namanya Fatmira Metalia yang sudah berusia 39 tahun. Wanita ini janda dan cukup favorit. Latihan online-nya cuma 2 kali seminggu, namun sanggup bikin mereka saling dekat di kemudian hari, saling tukar nomor handphone, dan di awal 2021 saat keadaan mulai pulih, keduanya bertemu langsung untuk nongkrong dan olahraga bareng. Mungkin bagi Ivan emang mudah menaklukkan wanita manapun yang dia mau, tapi tidak dengan Fatmira yang udah makan asam garam dan 2 kali menikah. Dia tahu pemuda tersebut mencoba untuk tebar pesona padanya, tapi nggak mempan. Namun saat Ivan ngajak kencan, dengan terang-terangan Fatmira bilang, jika ingin senang-senang oke aja, tapi saya udah kebal sama yang namanya main hati. Makanya kemudian beberapa kali mereka kencan di Hotel Bujitina hanya untuk saling memuaskan. Bahkan Ivan gak segan untuk ngasih tips setelah permainan selesai. Di bulan Mei 2021 saat Palestra Fitness udah beroperasi kembali, ternyata Ivan tertarik dengan salah satu personal trainer di situ yang juga sahabat Fatmira. Namanya Wilda Debrova. Wanita berusia 35 tahun ini juga janda, punya 1 anak, namun dititipkan pada orang tuanya di kota Elbasan. Sangat menarik, seksi, dan juga friendly. Beberapa kali Ivan bisik-bisik ya pada Fatmira, apakah boleh dia ganti PT ke si Wilda. Penasaran juga ternyata dia sama PT yang udah emak-emak. Fatmira nggak keberatan, silakan aja. Bahkan boleh pakai sesi latihan yang udah dibayar untuk bertukar pelatih. Hal ini disetujui dan Wilda pun mulai melatih Ivan dengan semangat. Mereka angkat beban bareng, keringetan bareng, serta konsultasi kesehatan dengan nafas yang ngos-ngosan. Namun kenyataannya, meski Wilda kelihatan genit dan sensual, dia nggak pernah mau diajakin kencan ke hotel sama Ivan, walaupun sebenarnya tertarik juga sama pemuda tersebut. Wilda tipe yang wajib terikat pacaran dulu baru boleh jamah-jamah, nikah dulu baru boleh hubungan intim. Ini bikin Ivan kesel, lalu cerita sama Fatmira. Namun wanita itu bilang, ya nggak semua perempuan mau diapa-apain kali, pacarin aja, siapa tahu cocok. Apalagi saat Wilda pernah juga cerita bahwa dirinya menyukai Ivan, langsung aja Fatmira ngomong sama pria tersebut, udah tembak aja, dia suka juga kok sama elu. Makanya pada Juli 2021, akhirnya dinyatakanlah cinta setelah 6 minggu kenalan dan pacaran juga mereka secara resmi. Buat info bahwa Wilda tuh nggak tahu antara Ivan dan Fatmira sebelumnya sering ngamar bareng. Taunya mereka dulu profesional antara PT dengan klien aja. Selama 3 minggu setelah pacaran nampaknya Wilda makin jatuh hati pada Ivan.
Emangnya Playboy itu jago banget jurusnya. Ivan mantep dalam merangkai kata, suka ngasih hadiah dadakan berupa bunga dan uang jajan, dibawain makanan favorit, nelpon tengah malam hanya untuk bilang kangen dan sayang. Bahkan pernah dibikinin spanduk bertuliskan, "Wilda, I love you," di pintu rumah cewek tersebut. Udah jelas kejang-kejang itu cewek diperlakukan bagai ratu di hati Ivan. Dia nggak sabar untuk segera dilamar meskipun usia pemuda tersebut lebih muda 9 tahun. Hal ini juga yang bikin Fatmira jadi yakin bahwa Ivan bener-bener sayang sama sahabatnya. Pantesan lah ya nggak pernah ngajakin check-in ke hotel lagi. Sepertinya udah jatuh cinta sama Wilda. Baguslah, moga cepet naik pelaminan dan langgeng. Sepertinya perlakuan Ivan berbuah manis. Setelah sebulan lebih pacaran, akhirnya mau juga Wilda diajakin dinner romantis di restoran yang ada di Capital Tirana Hotel. Setelahnya bahkan pemuda itu booking kamar dan memasangkan cincin berlian di jari manis pacarnya. Wilda kegirangan sampai mulutnya berbusa dan malam itu dia berani memberikan kesuciannya yang selama ini tergembok rapat. Mereka berada di sana selama 2 malam. Ivan melamarnya. Wilda seneng banget sampai diajakin main 10 ronde juga ayo aja. Dari yang awalnya pakai pengaman akhirnya udah nggak pakai apa-apa. Toh bentar lagi dia bakalan jadi Nyonya Hamati, istri dari pengusaha kaos. Apalagi waktu mereka nginep di sana, sama sekali pemuda tersebut nggak pernah sibuk megang handphone. Wilda merasa sangat spesial. Ivan sanggup menatap wajah cewek itu berjam-jam sambil menyanyikan lagu romantis di telinga Wilda sambil bersin-bersin. Kurang mesra apa coba? Ini yang kemudian dicurhatkan ke Fatmira besokannya. Ampe merah muka Wilda menceritakan detail apa aja yang dilakukan Ivan di hotel kemarin. Sahabatnya senang mendengar itu dan selalu mendoakan yang terbaik. Sayangnya selama seminggu setelah peristiwa romantis tersebut, Ivan gak pernah lagi ngasih kabar apapun, gak muncul juga di tempat fitness dan nomornya gak aktif. Makanya pada awal September 2021, Wilda ngajakin Fatmira buat ke toko kaos milik pacarnya. Namun setibanya di sana, temennya bilang bahwa si Ivan sedang mengunjungi pacarnya yang ada di negara Yunani. Udah 3 harian berangkat dan belum tahu kapan balik. Ini bikin Wilda kaget dan sedih, hingga kemudian mereka mendapatkan alamat pemuda itu serta mendatangi rumahnya. Selama ini, Ivan tinggal bersama abang tirinya yang bernama Admir Perisnaka beserta istri dan anaknya. Mereka ngobrol beberapa saat dan dari sini ketahuanlah bahwa Ivan memang sudah punya kekasih yang berprofesi sebagai dokter bernama Ronela Boduri. Setelah mendengar cerita bahwa Wilda adalah kekasihnya juga, Admir memberikan nomor handphone Ivan. Dia punya nomor katanya, kalau yang satu nggak aktif, coba hubungin yang ini. Sayangnya nomor yang satu lagi selalu di-reject tiap kali dikontak. Bahkan mencoba nelpon pakai nomor Admir pun ditolak sama Ivan. Akhirnya Wilda meninggalkan nomor handphonenya pada istri Admir yang bernama Daryana. Seandainya Ivan nanti pulang, tolong hubungi dia segera. Selama sebulan kemudian, Wilda terlihat murung. Dia sedih banget di ghosting sama lelaki yang lebih muda seperti itu. Berasa kena tipu dan baru sadar emang Ivan cuma memanfaatkannya doang. Segala perlakuan romantisnya ternyata cuma pengen ngejar kesuciannya aja. Sampai beberapa kali dia nangis ya di pelukan Fatmira yang coba menenangkan. Namun sepertinya percuma. Dia selalu nelpon dan kirim SMS ke nomor yang dikasih Admir kemarin. Sering di-reject. Pernah diangkat 1 kali oleh Ivan. Lelaki itu cuma bilang, nanti. Mungkin kepencet kali ya, makanya sempet diangkat. SMS-nya juga selalu terkirim kok, dibaca juga, tapi nggak pernah dibalas. Ini bikin Wilda mendendam, bahkan berpikir seandainya Ivan pulang bakal dihajar sama dia. Pada bulan Desember 2021, Wilda mendapat telepon dari Admir yang mengabarkan bahwa Ivan akan segera menikah dengan kekasihnya. Kemungkinan akan dilaksanakan di Yunani, dan jika berkenan Wilda boleh nyamperin ke sana sebelum resepsinya, sebab mereka udah dikirimin alamat lengkapnya. Cewek itu agak males-malesan dan minta bertemu dengan Admir untuk cerita kisah sebenarnya. Makanya kemudian dituruti sama lelaki tersebut yang mendatangi fitness center tempat Wilda dan Fatmira kerja. Ngobrol mereka di sana. Rencananya, Ivan bakal menikah 4 bulan lagi, di bulan April 2022 nanti. Kesedihan ditunjukkan oleh Wilda yang bikin hati Admir iba. Seminggu kemudian menjelang tahun baru, ternyata cewek itu ngajakin Admir ketemu lagi, dan kali ini cuma berdua aja. Makin akrab, makin dekat, dan jadi sering bertemu. Entah mengapa, dibalik rasa kasihannya, tiba-tiba lelaki berusia 32 tahun itu ingin memeluk Wilda untuk memberi sandaran guna mengurangi deritanya. Hingga di beberapa kesempatan, Admir pun sering datang ke rumah sewa Wilda untuk ngobrol atau sekedar 1-2 kali celup supaya bisa meluapkan rasa sedih perempuan tersebut.
Gelagat kedua insan ini mulai diperhatikan sama Fatmira. Dia seperti curiga karena pernah lihat Wilda video call sama Admir sambil senyum-senyum kayak orang kasmaran. Makanya diperingatkan untuk tidak bermain api. Lelaki itu udah punya anak istri, nggak boleh gitu. Kalau niatan balas dendam jangan sama orang yang polos. Mereka nggak tahu apa-apa walaupun masih saudaraan dengan Ivan. Namun Wilda cuma ngejawab bahwa dirinya sedang dihibur aja sama Admir untuk bisa mengobati rasa sakit hati. Gak ada berniat balas dendam atau menggoda, cuma berteman aja emangnya salah. Bahkan kemudian Wilda malah ngamuk ke sahabatnya itu. Lu tuh munafik, jangan dikira gue gak tahu lu sama Ivan dulu juga pernah ngamar bareng ya. Gue pernah kok baca histori SMS kalian di handphonenya Ivan. Berdua janji mau enak-enak di hotel Bucitina. Harusnya lu peringatkan dari dulu bahwa Ivan tuh playboy, malah diem aja. Atau lu sengaja ngasih Ivan jadi member PT gue, biar bisa grepe-grepe ya. Sekongkol lu jangan-jangan ya berdua. Mendengar amarah temennya itu, Fatmira hanya terdiam karena males ribut. Setelahnya hubungan mereka tidak baik, nggak saling ngomongan dan udah cuek lah. Urus diri masing-masing aja. Sampai pada Rabu malam 2 Maret 2022, Wilda janji ketemuan dengan Admir di rumah sewanya dan ngobrol bareng. Niatnya sih lelaki itu mau nginep aja sekalian, sebab istri dan anaknya udah berangkat duluan ke Yunani untuk persiapan pernikahan Ivan. Admir sengaja berangkat belakangan karena masih masuk kerja, sampai nanti 1 hari menjelang resepsi baru nyusul. Dikatakan malam itu, Admir sengaja membeli beberapa obat kuat serta liquid penambah sensasi. Udah janjian bakal enak-enak sampai pagi. Buat sekedar info bahwa tubuh Amir itu kurus dan tingginya 168 cm, Wilda 174, jadi lebih bongsor. Setelah ngobrol dan pemanasan yang menggelegak hasrat, akhirnya keduanya pun main. Tiba-tiba menjelang pukul 2 pagi, jadi udah masuk ke hari Kamis 3 Maret 2022, perempuan itu nelpon ambulans di 127 karena tubuh Admir kejang-kejang dan pucat. Segera dilarikan ke Rumah Sakit Sante Plus dan dilakukan pemeriksaan intens selama 1 jam lebih. Sayangnya dokter kemudian mengumumkan bahwa ayah satu anak tersebut harus kehilangan nyawa akibat percintaannya dengan Wilda. Tentunya sang istri Daryana langsung balik dari Yunani setelah mendengar kabar tersebut. Bahkan Ivan juga ikutan datang bersama anggota keluarga yang lain. Awalnya, Wilda yang ditanyai oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa kemungkinan besar Admir overdosis obat kuat dan liquid yang dikonsumsinya. Dia sempat ngaku baru mau pertama kali coba benda-benda itu setelah mendapat rekomendasian dari teman. Namun kemudian dokter menyatakan memang sih zat-zat ini jumlahnya cukup besar di tubuh Admir. Namun bukan itu penyebab kepergiannya, yang ada justru berhubungan dengan pernafasan. Dia seperti tercekek, kesulitan nafas, ini yang jadi pemicu nyawanya melayang. Namun hasil pemeriksaan tidak ditemukan bekas genggaman tangan di leher lelaki itu. Makanya polisi berspekulasi bahwa Wilda menggunakan bantal untuk membekap wajah Admir guna menghabisinya. Apalagi keluarga sempat cerita bahwa dia punya dendam terhadap adik tiri korban yakni Ivan. Namun hal tersebut dibantah oleh Wilda bahwa dia tidak melakukannya, tidak ada perbuatan membekap pakai bantal dengan sengaja. Sang pengacara Rana Alboni kemudian meminta pihak penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang di kediaman Wilda, termasuk di kamar. Kasur serta bantal yang ada itu dicek, dan hasilnya cukup mencengangkan bahwa bantal di kamar itu sama sekali nggak ada bekas air liur Admir. Maksudnya, jika emang dibekap, kemungkinan besar lelaki itu kan teriak dan mulutnya mangap karena berusaha nafas. Namun gak ada tanda-tanda bantal digunakan untuk membekap. Bahkan sampai dicari ke sekeliling rumah, gak ada bantal lain. Dicek juga CCTV sekitar jalanan situ, dan terbukti Wilda tidak pernah keluar rumah sejak Admir datang sampai ambulans tiba di sana. Lalu apa yang bikin lelaki itu ngap-ngapan sampai kehabisan nafas? Inilah yang kemudian menjadi pengakuan mengagetkan dari Wilda. Dia bilang saat itu bercinta dengan ganasnya dan menindih muka Admir dengan bagian dadanya. Itu juga atas permintaan lelaki tersebut. Makanya dia uwel-uwel terus ke wajah Admir selama belasan menit dan mengira gerakan kejang-kejang lelaki tersebut karena sedang keenakan. Kenyataannya sedang berusaha mendorong tubuh dan dada Wilda menjauhi wajahnya. Tapi dipaksa terus, sampai kemudian Admir lemas dan pucat, yang bikin cewek ini kaget dan coba membangunkan. Hampir 1 jam pria itu nggak bangun-bangun, semakin panik makanya Wilda kemudian menelpon ambulans. Namun gak ada niatan sama sekali untuk menghabisi nyawa Admir. Murni ketidaksengajaan, kecelakaan gak terduga katanya. Apalagi kan tubuh pria itu emang kurus dan lebih kecil dari Wilda, makanya bisa kejadian begini.
Daryana sempat mengamuk ya di pengadilan dan bilang pasti semua sudah direncanakan. Ivan yang salah, malah suaminya yang jadi korban. Mereka sekeluarga yakin bahwa Wilda yang mencoba merayu Admir untuk memuluskan rencana pembalasan dendam. Terusus karena Ivan bentar lagi mau nikah. Pasti Wilda sakit hati hingga nekat melakukan ini pada abang tirinya. Fatmira juga dihadirkan di pengadilan untuk bersaksi yang memberatkan Wilda. Kemungkinan emang sengaja, karena menurutnya, Wilda itu bukan tipe yang mau senang-senang berhubungan badan jika belum menikah. Dulu sama Ivan yang dicintai aja, dia ogah sampai benar-benar dilamar. Apalagi sama Admir yang tidak dicintai. Masa iya mau begituan? Bisa jadi emang sengaja ingin balas dendam makanya mau digituin. Karena dia kecewa, bahkan sempat ingin mengakhiri hidupnya saat tahu Ivan akan menikah dengan wanita lain. Sebenarnya berulang kali Wilda bilang dia suka sama Admir karena hadir dan memberi ketenangan di saat hatinya sedang hancur. Makanya mau diajak berbuat intim, bukan dendam. Tapi Admir datang di saat yang tepat, penyejuk di kala jiwanya gersang, sama sekali nggak berniat menghabisi nyawa lelaki itu. Tapi kenyataannya, hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Tirana akhirnya pada Selasa 6 September 2022 menyatakan bahwa Wilda Debrova bersalah dengan sengaja dan terencana merenggut nyawa Admir dengan dadanya. Wanita berusia 36 tahun tersebut dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan wajib menjalankan masa hukumannya sampai habis. Vonis ini tidak membuat puas pihak manapun. Keluarga Admir berharap hukumannya nyawa ganti nyawa. Sementara Wilda dan pengacaranya pun mengajukan banding sebulan kemudian, sebab semua ini cuma kecelakaan, ketidaksengajaan. Namun tetap aja vonis tersebut yang berlaku dan wajib diterima. Tidak ada perubahan. Sementara Ivan tidak mendapat hukuman apa-apa meskipun udah bohong dan meninggalkan Wilda begitu saja. Bagaimana menurut kamu? Apakah memang Wilda sengaja ingin menghabisi Admir karena dendam sama adik tirinya Ivan yang playboy dan penipu? Atau semua kecelakaan, mengingat ukuran dada cewek itu kan besar dan tubuhnya lebih bongsor dari Admir sampai nggak sadar udah engap-engapan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.